Berita viral hari ini, warga Cugenang Cianjur, khususnya daerah Kampung Burahol, Jamaras Desa Sarampat, kesulitan mencari air bersih. Aiman Cianjur dan Kang Firman Hidayat menelusurinya, dan podcast Kades Sarampat, Dudu Abdur Rajab, Kepala Desa mengklarifikasi terkait berita yang viral di TV nasional. Pak Kades, penjelasan pada Kang Aiman, dampak dari gempa ini memang sejumlah daerah yang mengalami kesulitan air bersih, dan kami punya solusinya. Kesusahan mencari air, terutama air bersih. Walaupun bagaimana setelah gempa masyarakat adem-adem saya itu bukannya tidak ada air, hanya pada waktu itu air dipasok dari PDAM, dari Tarkim, kadang dari PMI itu. Makanya selama gempa sekian bulan sampai dengan saat ini masih dipasok, masyarakat tenang-tenang saja. Saya dan Pak Camat sudah meninjau ke lokasi dan kami mencari sumber mata air. Nanti kami saksikan video podcast bersama Kepala Desa Sarampat di YouTube Kang Firman Hidayat. Cianjur, Jawa Barat kesulitan mendapat pasokan air bersih. Untuk kebutuhan sehari-hari, warga terpaksa memanfaatkan air sungai. Itu pun harus ditempuh dengan berjalan kaki melewati jalur setapak sejauh 1 km. Dengan membawa ember dan jeriken, sejumlah warga di Kampung Jamaras Burahol, Desa Sarampat, Kecamatan Cugenang, Kabupaten Cianjur, Jawa Barat, turun ke Sungai Parigi demi menampung air untuk kebutuhan mandi dan mencuci. Nasional lainnya terkait sumber mata air yang di daerah Sarampat itu kering ya. Betul. Bagaimana? Betul apa berita itu bagaimana? Betul Pak, semenjak ada gempa yang namanya sumber air atau mata air itu sama sekali tidak keluar air. Jadi masyarakat kesusahan untuk mencari air, terutama air bersih. Jadi warga itu jaraknya mengambil air ke sumber mata air itu sampai 1 kilo gitu. Enggak Pak, sebetulnya 1 kilo itu kalau misalkan yang dari sini ke sana sebetulnya enggak, karena itu masyarakat udah biasa sebetulnya ngambil air di sana ya, hanya kebetulan airnya tidak aja, jadi kembali ke solokan yang Parigi itu, yang tidak bisa untuk diminum airnya. Nah, jadi kalau masyarakat sebenarnya udah biasa, tapi karena yang ujung sini ke sana agak jauh, itu nggak bakalan ke sana, paling juga 500 meter lah, nggak 1 kilo. Ini ada solusi dari pemerintah daerah ini untuk kekurangan air bersih, atau mungkin nanti dibuat jalur. Untuk di Desa Sarampat ini yang kekurangan air atau kekeringan itu daerah mana aja Pak? Yang kekurangan air itu atau kekeringan atau sumur tidak ada, kemarin udah ada juga yang ke desa. Satu itu RW 9 ya, jadi RT 1-nya dan RT 2-nya itu air udah tidak ada, bahkan ambil airnya ke Cariu. Nah kemarin udah mengajukan lagi, saya udah tanda tangani untuk mengajukan lagi ke PDAM. Dan ketiga itu adalah yang kedua Jamaras Burahol ya, itu yang paling yang udah tenar atau udah muncul itu untuk kekurangan air, udah viral. Solusinya saya udah ke lapangan, udah ke lokasi sama Pak Camat ya. Ternyata pas dicek ke sana sumber air, mata air di sana nggak ada. Jadi solusinya barangkali bisa koordinasi mengambil air dari Kak Firman Hidayat. Semua sukses, YouTube-nya banyak yang suka. Amin, amin. Jadi manfaat buat banyak orang. Amin, amin. Sukses, subscribe Kak Firman Hidayat. Mantap, sukses juga buat Aha ya. Terima kasih. Oke teman-teman, ini jembatan merah Cugenang atau yang menghubungkan antara Cugenang yang waktu itu longsor sebelah sana, terus ini putus jembatan yang mau ke Cugenang. Sekarang sudah beres. Oke, dalam video ini juga nanti kita akan evaluasi dan meninjau penanganan gempa Cianjur yang sudah 8 bulan. Nanti juga kita akan tinjau rumah-rumah tahan gempa dan warganya. Kita akan silaturahmi lagi dengan warga-warga terdampak gempa Cianjur. Gas ke!
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bersama Pak Kades Sarampan. Nah, jadi dengan Pak Dudu kita kemarin sudah meninjau rumah tahan gempa yang di kampung apa? Sukawarna. Ketemu dengan Pak RT dan ibu pemilik rumahnya juga sudah mengisi rumah di sana. Nah, kemarin terkait di berita mungkin ya Kompas TV dan TV-TV nasional lainnya terkait sumber mata air yang di daerah Sarampan itu kering ya. Betul. Bagaimana? Betul apa berita itu bagaimana? Betul Pak, semenjak ada gempa yang namanya sumber air atau mata air itu sama sekali tidak keluar air. Jadi masyarakat kesusahan untuk mencari air, terutama air bersih. Walaupun bagaimana setelah gempa masyarakat adem-adem saya itu bukannya tidak ada air, hanya pada waktu itu air dipasok dari PDAM, dari Tarkim, kadang dari PMI itu. Makanya selama gempa sekian bulan sampai dengan saat ini masih dipasok, masyarakat tenang-tenang saja. Setelah berhenti pemberiannya, pasokan airnya, maka masyarakat kebingungan untuk mendapatkan air bersih karena sumber mata airnya tertutup atau tidak keluar air lagi. Jadi warga itu jaraknya mengambil air ke sumber mata air itu sampai 1 kilo. Enggak Pak, sebetulnya 1 kilo itu kalau misalkan yang dari sini ke sana sebetulnya enggak, karena itu masyarakat udah biasa sebetulnya ngambil air di sana ya, hanya kebetulan airnya tidak aja, jadi kembali ke solokan yang Parigi itu yang tidak bisa untuk diminum airnya. Nah, jadi kalau masyarakat sebenarnya udah biasa, tapi karena yang ujung sini ke sana agak jauh itu enggak bakalan, dan paling juga 500 meter lah, enggak 1 kilo. Mungkin jaraknya Mudah tanya ke itu aja. Kalau ibu-ibu kasihan. Setelah gempa ini akan juga meninjau ke beberapa daerah. Jadi yang biasanya 5-7 meter awalnya sekarang bisa mencapai 20 meter. Jadi ininya lebih dalam lagi gitu dari sebelum gempa gitu. Seperti kemarin di kampung mana ya? Panumbangan ya. Nah, Panumbangan itu biasanya mereka 5-7 meter itu udah banyak air. Iya. Nah, sekarang udah pakai sumur bor itu sampai 20 meter baru ada air. Mungkin di daerah Sarampan ini juga seperti itu, walaupun sebelumnya mungkin biasanya berapa meter itu untuk sumur? Sebetulnya untuk di Jamaras itu dari dulu itu tidak kurang dari 15 meter ya, untuk sumur baru ada airnya. Nah, sekarang apalagi setelah gempa mungkin 25 meter itu pun belum tentu ada. Salah satu contoh di Jamaras di sana udah ada sumur bor, pasalnya katanya airnya keluar berapa meter, 25 meter, ditambah lagi oleh warga kemarin 5 meter menjadi 30, tetap airnya kecil di sana. Jadi tidak mencukupi untuk warga di sana yang jumlahnya 26 kakak, kurang lebih warganya 60 orang di sana. Tapi kalau di yang lainnya alhamdulillah untuk Jamaras Selatan apalagi di Salakaung itu sangat melimpah ruah untuk air ya. Jangankan di Jamaras, saya juga ngebor di sini asalnya normal 25 meter, sekarang udah tidak ada airnya gitu ya. Jadi memang sesar Cugenang Iya, berpengaruh. Jadi si air tuh kesedot karena sesar Cugenang iya, ke bawah ke dalam. Gitu. Nah, mungkin nanti kedepannya ada solusi dari pemerintah daerah. Desa Sarampan ini yang kekurangan air atau kekeringan itu daerah mana aja, Pak? Yang kekurangan air itu atau kekeringan atau sumur tidak ada, kemarin udah ada juga yang ke desa. Satu itu RW 9 ya, jadi RT 1-nya dan RT 2-nya itu air udah tidak ada, bahkan ambil airnya ke Cariu. Nah, kemarin udah mengajukan lagi, saya udah tanda tangani untuk mengajukan lagi ke PDAM. Dan ketiga itu adalah yang kedua Jamaras Burahol ya, itu yang paling yang udah
tenar atau udah muncul, itu Viral. untuk kekurangan air udah viral. Nah setelah itu ada Jamaras RW 8 juga, RW 8 di sampingnya. Itu pun kemarin saya udah kirim tangki ke sana bersamaan dengan Jamaras Burahol. Jadi solusinya untuk sekarang dikirim air aja dulu gitu. Yang kekeringan itu baru lapor ada 4 titik. Nah, nantinya mau dibuatkan jalur air atau bagaimana nanti ke depan? Nah, solusinya saya udah ke lapangan, udah ke lokasi sama Pak Camat ya. Ternyata pas dicek ke sana sumber air, mata air di sana nggak ada. Jadi solusinya barangkali bisa koordinasi mengambil air dari Desa Mangunkerta. Ataupun dari Desa Sukamuya, walaupun jauh, dan saya udah bikin nantinya akan bikin proposal itu atas instruksi Pak Camat disampaikan ke Tarkim, dan Tarkim pun merespon. Saya udah datang ke Tarkim kemarin juga ke Tarkim masalah air ini, karena Tarkim pun udah tahu, bahkan ngebel sama saya karena viralnya tersebut. Oke, berarti terima kasih untuk Tarkim, dan mungkin nanti juga dibantu sama PDAM ya kalau masalah saya itu. Nah, nanti Pak Bupati juga tenang domana atau jadi subur lah bacain. Amin, amin. Nah, berarti solusi ke depannya seperti itu ya. Itu mungkin di tahun berapa atau tahun sekarang? Mudah-mudahan secepatnya Pak. Hanya kemarin itu mau dianggarkannya nggak tahu di tahun 2024 kayaknya untuk Tarkim. Ya mudah-mudahan walaupun sekarang dipasok air dari PDAM ataupun dari Tarkim ataupun dari mana saja, kedepannya itu bisa lancar. Siapa tahu sekarang turun hujan banyak, kemudian yang namanya sumur-sumurnya melimpah lagi. Ya tidak tahu kan ya, yang namanya rezeki miliknya orang Jamaras gitu. Nah, next mungkin di video berikutnya kita nanti akan tinjau juga seperti yang BNPB kemarin bilang, evaluasi percepatan pembangunan rumah rusak ya. Jadi, nah berapa banyak sih rumah rusak di Desa Sarampat ini, Pak? Rusak berat? Yang rusak berat itu Pak mencapai 1.200-an lebih. Ya Itu kalau yang pertama yang didata oleh BNPB keluar itu 2026. Ternyata setelah ada lagi verifikasi ulang, ternyata banyak di lapangan yang udah rata dengan tanah. Ternyata sekarang kurang lebih 2.200-an lah untuk yang rusak berat. Yang sedang pun sampai kurang lebih 800-an, apalagi yang ringan itu untuk Desa Sarampat, karena mungkin sesar Cugenang adanya di Cugenang, Sarampat itu paling dekat. Jadi parah juga untuk Desa Sarampat. Apakah masih ada warga yang mengeluhkan masalah data atau bagaimana untuk saat ini? Alhamdulillah untuk data kemarin pendataan terakhir ya disampaikan lagi ke Tarkim, mudah-mudahan di ACC untuk di tahap 4 ya udah beres dan tidak ada lagi yang mengadu ke desa. Nah karena kemarin udah ditutup sampai dengan tanggal 30 ya 30. Nah mudah-mudahan warga tidak ada lagi yang mengadu, karena rasanya udah cukup ya ke RT RW yang ada di tempat untuk kerusakan tersebut. Oke. Nah sekarang kan warga tuh masih banyak yang bertanya, kapan sih tahap 4? Kapan tahap 4? Ya Wakang juga suka dijawab, nanti tahap 3 oke can beres tuh di Mandiri, oke masih pencairan. Nah dari pihak pemerintah daerah Sarampat ini untuk warga Sarampat, tahap 4 tuh kapan sih sebenarnya sih Pak? Sebetulnya tidak bisa memastikan dan tidak bisa menjanjikan, karena katanya atau dengar-dengar ya saya koordinasi dengan BPBD nanti setelah beres tahap 3 semuanya, sedangkan tahap 3 sampai saat ini belum beres semua. Mudah-mudahan aja tahap 3 beres, tahap 4-nya yang udah ada di list bisa keluar rekeningnya dan bisa dicairkan, entah itu 1 bulan lagi, 2 bulan lagi, itu tergantung yang punya wewenang di atas. Kalau desa hanya bisa mengusulkan ketika ada
ini untuk rekening masyarakat Sarampat, berarti dibikinkan dan diusulkan. Dan saya juga mengharapkan secepatnya lah, walaupun bagaimanapun juga. Dan mungkin yang lagi diverifikasi nunggunya agak lama, yang tahap 4. Mungkin ada pesan-pesan untuk warga desa Sarampat ini agar masyarakatnya sabar dulu atau bagaimana untuk masalah air dan yang buku rekeningnya belum dapat di tahap 4. Iya, saya selaku Kades Desa Sarampat menghimbau dan mengharapkan warga Desa Sarampat yang pertama ya sabar ya, walaupun bagaimana itu sabar itu yang paling utama ya. Yang kedua, mudah-mudahan warga masyarakat Sarampat walaupun kekurangan air itu dipasok oleh pemerintah dan bisa diterima oleh masyarakat di sana. Yakin saya bisa diterima, kemarin juga udah memberikan ucapan alhamdulillah sama pemerintah khususnya yang memberi air ya. Yang kedua, yang buku rekeningnya belum ada, mudah-mudahan kedepannya cepat dibikinkan, cepat ada, cepat diterima, dan cepat dicairkan oleh warga masyarakat Desa Sarampat. Jadi tolong sabar aja dan sambil berusaha juga sambil berdoa bagi masyarakat Desa Sarampat. Mungkin teman-teman jadi di masalah yang 2 tadi mungkin demikian, tapi nanti next kita akan tinjau lagi ya rumah yang di daerah mana, pokoknya semuanya mungkin nanti akan ditinjau yang dibangun secara mandiri atau dengan aplikator gitu ya Pak Kades. Iya siap, terima Nanti kasih. sarang Pak Nurjen di atas ada Pak Nurjen. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Oke, teman-teman, ijo-ijo tapi kayak rumah teman-teman TNI ya, kayak rumah ini jadi warna hijau. Ini rumah tahan gempa, jadi yang dibangun secara mandiri. Ini kayak rumah yang ada di perumahan atau BTN ya.